Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Di sini kami dari kelompok IoTA dengan saya sendiri Yudit dengan NIM akhir 122, Fadila Mustaqim dengan NIM 134, dan saya Hendi Saputra dengan NIM akhir 120. Di sini judul project IoT kami yaitu bernama Smart Trash Can. Artinya tong sampah pintar. Bisa dilihat rangkaiannya atau komponennya. Kami di sini menggunakan 2 NOT MCU, 1 breadboard, lalu 2 sensor ultrasonik dan 1 servo serta kabel jumper. Oke. Baik, untuk cara kerjanya, yang pertama di sini rangkaian pertama bisa dilihat NOT MCU dan ultrasonik. Fungsi dari rangkaian pertama ini adalah sebagai sensor di dalam tong sampah itu, apakah tong sampah itu penuh atau tidak. Jadi ada 2 tugas sensor ini untuk mendeteksi atau sampah penuh atau tidak. Itu. Lalu rangkaian yang kedua yaitu sensor ultrasonik dan 1 servo. Ini tugasnya ialah buka tutup akses tong sampah. Jadi dia bisa membuka dan menutup sendiri secara otomatis begitu. Mungkin itu saja untuk penjelasan rangkaian dan komponennya. Selanjutnya kita akan lihat cara codingannya dan juga platform kodularnya. Check it out. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Itu di sini ada 2 itu gunakan karena menggunakan dua Arduino. Itu di sini untuk publishernya, subscriber. Publisher ini tadi untuk bagian untuk ngecek sampahnya penuh atau tidak. Itu dia sebagai publishernya. Sedangkan yang subscriber itu yang mengontrol dari akses bukanya manual atau yang akses untuk buka tutup sampahnya. Oke. Bisa diperhatikan di bagian publisher. Sini ada untuk membuat kuncinya, untuk ini untuk mengecek sensornya, ini untuk durasi dan distance-nya, untuk mengetahui jaraknya, dan ini untuk setup wifi-nya, supaya dia bisa terkonek. Baru di sini untuk callback untuk menerima bagian dari MQTT-nya. Karena sini kita menggunakan MQTT sebagai penghubung. Di sini void reconnect untuk membuat fungsi, untuk reconnecting ke MQTT-nya. Di sini untuk setup bagian di dalamnya. Ini loop ini untuk running untuk programnya. Di sini untuk mengatur jaraknya. Kita panggil dulu dengan digital wide-nya, delay. Dan ini untuk menghitung jaraknya dari menggunakan duration berdasarkan dari sensornya. Baru dibagi dengan 0,034/2. Baru nanti ditampilkan seberapa untuk mengecek distance-nya sudah benar apa tidak. Di sini untuk logikanya, if distance kurang dari 5, maka akan memberitahu sampah dan message tersebut akan dikirimkan ke dalam MQTT external topic ultrasonic pool. Ini kalau belum nanti di-max tahu dengan belum penuh. Dan sini subscriber kurang lebih sama. Cara yang perbedaannya adalah di bagian sini. Di bagian di callback-nya. Kalau di callback-nya nanti kan karena kita menggunakan modularnya ada secara manual, kita bisa dipilih untuk menghidupkan dan atau tidak sebuah tutupnya. Kita di sini dengan cara mencari string dengan topik yang sama, dia punya sini akses sama dengan nol. Kalau sudah benar nanti dia masuk ke dalam sini. Baru dia mencari lagi dengan string atau open. Kalau misalnya di datanya dikirim open, nanti baru servonya akan write dan 90 derajat. Dan klien mempublish akses manual terbuka, mengirim ke MQTT. Itu juga sebaliknya. Oke, di sini poinnya dan juga perbedaannya lagi ada di bagian sini untuk secara otomatisnya. Ini sama caranya, safety distance-nya. Di sini kurang lebih sama. Kalau misalnya kurang dari sama dengan 5, baru nanti dia masuk ke open atau enggak. Kalau misalnya false, berarti ini masuk ke white, baru diubah lagi ke true untuk supaya menutupnya lagi. Kalau sudah keluar dari jaraknya.
Oke, ini untuk ada delay 500 detik 8 millisecond. Itu aja dari bagian dari codingan. Kami menggunakan platform Kodular. Dalam tampilan desainnya itu pertama di sini ada label di sini untuk sebagai judul dari proyek kami yaitu Smart Trust Scan. Kemudian di sini ada horizontal arrangement yang berfungsi untuk mengetahui apakah aplikasi kami connect atau tidaknya. Kemudian di sini ada button check. Button check di sini untuk dapat mengecek atau mengetahui kondisi sampahnya penuh atau tidak. Dan di sini ada control access. Control access di sini nanti bakal berfungsi untuk mengontrol tutup bukanya tempat sampah atau penutup sampah. Kemudian ada di bagian blok. Bagian blok pertama di sini untuk menghubungkan bagian paho untuk mengetahui connect atau tidaknya. Di sini menggunakan extension paho. Kemudian selanjutnya connectionnya bakal nampil itu label status. Kemudian di sini selanjutnya di bagian blok di when screen initialize ini berfungsi untuk mengetahui untuk mengonekkan Kodular ke MQTT dan kemudian di sini di when URS paho MQTT client 1 di sini berfungsi untuk mengetahui atau menampilkan label keterangan Kodular berhasil terkonek. Kemudian di sini ada when user client message received, dia bakal mendapatkan topik yang contohnya ketika tong sampah penuh maka dia akan menampilkan message sampah penuh. Jika tidak maka dia akan menampilkan tong sampah tidak penuh. Kemudian di sini ada button check. Di sini ketika button diklik dia akan menampilkan keterangan sampah penuh atau tidaknya. Seterusnya di sini ada switch. Switch di sini berfungsi untuk mengontrol buka tutupnya tempat sampah. Di sini ada keterangan switch 1 cek 1 jika true bakal dia menampilkan topik buka. Kemudian di sini ada set 1 di sini untuk mengatur warna pada button tersebut. Jika menutup jika close button maka dia akan menampilkan maka tempat sampah tertutup. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kamu Untuk demonya seperti ini. Angkat.